Seorang remaja di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan dianiaya dan dicekoki kaca beling. Dua pelaku sudah ditangkap polisi, satu diantaranya masih di bawah umur. Pengeroyokan terhadap remaja berusia 17 tahun berinisial JZ terjadi di Lembang Letung, Kecamatan Sanggala Utara, Tanah Toraja. Korban dianiaya oleh dua pelaku berusia 19 dan 15 tahun. Penganiayaan ini terbilang sadis karena selain dipukuli, korban juga dicekoki kaca beling hingga mulutnya terluka parah. Polisi yang mendapat laporan dari orang tua korban pun langsung bertindak. 4 terduga pelaku diamankan, 2 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Berdasar pengakuan pelaku, motif penganiayaan ini adalah karena utang piutang. Korban meminjam sejumlah uang kepada pelaku. Karena adanya pecahan kaca, kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi, diketahuilah dua orang pelaku ini, yang satu anak di bawah umur, masih umur 15 tahun, yang satu 19 tahun. Atas penganiayaan ini, korban terluka di bagian punggung, kepala, serta mengalami luka robek di bagian mulut akibat pecahan kaca. Sementara kedua pelaku dijerat dengan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufrito Napa News melaporkan. Cabuli anak di bawah umur, Direktur Teknik PDAM Kota Solo ditangkap polisi. Aksi asusila ini sudah terjadi sebanyak 12 kali dalam kurun waktu 4 bulan. Mantan Direktur Teknik PDAM Kota Solo berinisial TAS ini hanya bisa tertunduk usai ditangkap polisi. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka pencabulan seorang gadis di bawah umur yang masih duduk di kursi SMA. Aksi asusila ini terjadi dalam kurun waktu 3 Desember 2021 sampai 1 April 2022 dan sudah terjadi setidaknya sebanyak 12 kali. Aksi ini terungkap setelah ayah korban melaporkan ke polisi pada 21 Juni lalu. Tipu muslihat, serangkaian kebohongan bahwa yang bersangkutan bisa mengusir roh halus dari tubuh korban, kemudian bisa menyelesaikan semua kendala terkait dengan pembelajaran yang bersangkutan di sekolahnya. Juga dalam melakukan aksinya, tersangka juga menunjukkan video asusila terhadap korbannya. Dan Sementara itu, sejak dilaporkan ke polisi, TAS telah dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Teknik di Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Solo. Saya sangat mengapresiasi sekali korban berani untuk speak up. Setelah itu langsung kami polres. Yang bersangkutan sudah tidak bertugas lagi. Untuk proses hukum selanjutnya kami serahkan kepada yang berwajib. Sementara jabatan Direktur Teknik PDAM yang kosong diampu oleh Direktur Utama Perumda Toyo Wening. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro Ainus melaporkan. Pemirsa, harga cabai rawit terus naik. Di berbagai daerah, kenaikan harga cabai rawit juga dibarengi dengan kenaikan bawang merah. Kondisi ini tak hanya dikeluhkan para pembeli karena mahalnya harga beberapa komoditas sayuran dan bumbu mengurangi daya beli masyarakat. Harga cabai semakin pedas. Pasca Hari Raya Idul Adha, tak hanya harga cabai rawit yang terus naik, tetapi juga cabai Tanjung. Di Pasar Antri Baru Kota Cimahi, cabai rawit merah sudah mencapai Rp120.000 per kilogramnya. Sedangkan cabai Tanjung dan cabai merah keriting kini tembus Rp100.000 per kilogram. Selain pedagang mengeluhkan daya beli konsumen yang menurun, pembeli juga mengaku kondisi ini membuat mereka harus mengurangi jumlah belanjaan. Ya perasaannya jadi double ngeluar dana. Sama suami belum ini naik gaji. Kumaha atuh pemerintah teh? Ya dikurangi, sekarang tadinya beli setengah kilo jadi 1/4, yang sekilo jadi setengah kilo. Sementara itu di sejumlah pasar tradisional di Boyolali, Jawa Tengah, harga sejumlah bahan pangan juga masih tinggi. Kini tak hanya harga cabai merah yang terus merangkak naik, harga bawang merah juga ikut naik.
Cabai rawit merah masih menduduki posisi puncak harga termahal untuk sayuran, antara 90 hingga 100 ribu rupiah per kilogramnya. Sedangkan bawang merah menjadi 75 ribu rupiah per kilogram dari 40 ribu sebelum Idul Adha. Kondisi ini disebabkan minimnya pasokan komoditas tersebut ke pasaran. Belum, malah naik terus Pak, dari mau korban sampai sekarang itu masih naik terus. Harapannya apa, Bu? Harapannya apa? Harapannya ya mau turun Pak, kasihan sama rakyat kecil. Iya, yang ekonominya lemah. Tapi pasokan. Para pedagang berharap ada upaya untuk menstabilkan harga dan menambahkan pasokan komoditas yang terus naik harganya agar daya beli masyarakat kembali normal. Dari Cimahi dan Boyolali, Tim Liputan Ainis melaporkan. Pemirsa, mulai 10 Juli 2022, Pertamina kembali menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi. Selain BBM, Pertamina juga menaikkan harga gas tabung non-subsidi. Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex sudah ditetapkan per tanggal 10 Juli lalu. Pertamina mengklaim kenaikan harga BBM dan juga LPG non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dan gas dunia. Kenaikan ini dikarenakan tingginya harga minyak dunia sebesar $200 per barel. Selain BBM non-subsidi, harga LPG Bright Gas non-subsidi juga naik sekitar Rp2.000 per kilogram. Yang non-subsidi silakan saja, kita mengerti itu, ini juga pil pahit tapi harus kita terima bersama-sama. Sikap Partai Perindo sendiri gimana mau masuk ke pemerintah? Ya, kita memahami langkah pemerintah ini dilema memang ya. Kita mengerti situasi ini untuk menyelamatkan APBN harus menaikkan yang non subsidi, BBM non subsidi dan LPG non subsidi. Seperti saya bilang tadi, pil pahit tapi harus kita ambil untuk menyehatkan APBN kita. Tapi jangan sentuh yang subsidi karena itu menyangkut hajat hidup rakyat banyak di tingkat bawah. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, ribuan orang berkumpul di depan kantor Perdana Menteri Sri Lanka menuntut pengunduran dirinya. Perdana Menteri ditunjuk sebagai pejabat presiden karena petahana presiden Gotabaya Rajapaksa telah melarikan diri ke luar negeri. Di depan kantor Perdana Menteri, ribuan orang berunjuk rasa meminta agar PM Ranil Wickremesinghe mengundurkan diri. Wickremesinghe ditunjuk sebagai penjabat presiden usai Presiden Gotabaya Rajapaksa melarikan diri ke luar negeri. Keputusan ini diumumkan pada Rabu waktu setempat saat ribuan pengunjuk rasa menuntut kedua pemimpin itu untuk mundur. Sebelumnya, Perdana Menteri Wickremesinghe mengumumkan keadaan darurat saat ratusan orang mengepung kantornya di Colombo. Kerusuhan berkepanjangan di Sri Lanka berdampak serius pada krisis ekonomi negara ini. Masalah krisis ekonomi mendapat sorotan dari dunia, salah satunya dari tanah air. Sebagai warga dunia, Indonesia tentunya juga bagus ya memberikan bantuan, tetapi jangan lupa juga di negara kita juga masih banyak yang harus dibantu. Nah, ini kan memang bantuan sosial, bantuan pangan kepada negara lain yang sedang menghadapi masalah dan begitu kredit ya, serta lemahnya kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya, itu memang suatu hal yang membutuhkan perhatian. Bila terjadi kerusuhan yang semakin menuai berbagai macam konflik, ada baiknya juga dibantu untuk pemulangan ke Indonesia begitu. Kecuali warga negara Indonesia yang sudah menikah dengan orang Sri Lanka. Protes krisis ekonomi telah berlangsung selama berbulan-bulan dan mencapai puncak pada akhir pekan lalu. Ratusan ribu orang mengambil alih gedung-gedung penting di Colombo dan menuntut pemerintah segera bertindak. Saat kerusuhan terjadi, Presiden Gotabaya Rajapaksa beserta keluarga justru meninggalkan Sri Lanka menuju ke luar negeri.
Pemirsa, ini siang akan kembali usai jeda dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.